Halo, ya selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pro Reremi 223. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya software atau aplikasi Primavera di dalam menjalankan suatu proyek. Atau dengan kata lain, mengapa kita harus menggunakan aplikasi Primavera untuk menjalankan suatu proyek? Kenapa tidak memakai Excel aja? Atau kenapa kita tidak pakai aplikasi yang lain? Toh hasilnya juga akan sama. Ya, biasa ada pertanyaan seperti itu. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas mengapa pentingnya menggunakan software atau aplikasi Primavera. Untuk menjelaskan hal tersebut, perlu kita lihat dulu apa itu Primavera ya. Apa itu penjelasan tentang apa itu proyek dan kaitannya kepada Primavera. Pertama kita lihat bahwa apa yang dimaksud dengan proyek ya, manajemen proyek. Jadi kita harus tahu dulu apa itu proyek sehingga kita akan tahu kegunaan Primavera sendiri. Nah, di suatu proyek, di sini saya coba buat apakah yang maksudnya proyek. Proyek adalah rangkaian aktivitas yang dibentuk dari kegiatan atau pekerjaan yang mempunyai tujuan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang didukung dengan biaya serta mempunyai standar atau kualitas yang ingin dicapai. Jadi proyek itu ada 3 komponen. Yang pertama waktu, ada waktu. Yang kedua ada sumber daya. Yang ketiga ada biaya. Jadi di dalam suatu proyek ada 3 hal tersebut. Nah, 3 hal tersebut harus dimanajemenkan. Ya. Yang berikut, proyek sendiri itu adalah proyek itu bersifat unik ya, karena tidak pernah terjadi rangkaian proyek yang sama persis ya. Proyek itu tidak mungkin sama. Ya, sekalipun nama proyeknya sama, tetapi dalam pelaksanaan pasti tidak akan sama. Karena ada faktor cuaca, ada faktor manusia, keterlambatan atau terlalu cepat, itu tidak mungkin proyek itu sama. Ya, proyek itu bersifat unik ya. Yang kedua, proyek itu memakai sumber daya seperti tenaga manusia, peralatan, ya, itu semua dipakai untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga, proyek itu membutuhkan organisasi atau tata laksana, tata kelola untuk melaksanakan. Jadi kalau tidak punya sumber daya, tidak punya organisasi, maka tidak mungkin proyek itu bisa berjalan dengan baik. Karena proyek itu unik, ya. Proyek kita tahun kemarin dengan proyek tahun sekarang bisa berbeda sekalipun nama proyeknya sama, berbeda dalam pelaksanaan karena faktor non teknis, faktor cuaca, faktor tenaga semua mempengaruhi proyek. Nah, kita lihat di proyek itu ada proyek, ada tim member, ya, ada tim tenaga keahlian, terus ada schedule, ada cost, ada quantity, ada health and safety, ada environment atau lingkungan. Nah, bagian schedule dan cost itu dikelola oleh Primavera. Jadi kita schedule yang merupakan utama dari proyek itu seperti tadi kita back kembali. Nah, proyek itu menggunakan waktu tertentu. Waktu itu perlu dikelola, ya. Jadi perlu ada schedule, proyek perlu ada cost, proyek perlu ada quality ya, quality quantity, dan proyek itu perlu ada safety, proyek itu perlu ada ramah lingkungan ya. Nah, di schedule dengan cost ini tidak bisa kita kelola kalau tanpa menggunakan software.
tanpa menggunakan aplikasi ya. Nah, teman-teman pasti bilang kalau pakai Excel boleh enggak? Pakai Excel untuk schedule dan cost tidak akan bisa, karena Excel itu tidak bisa mengkaitkan antara satu pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Hubungan antar pekerjaan, cost antar pekerjaan itu harus menggunakan software khusus. Tidak bisa menggunakan Excel karena Excel tidak punya kaitan, tidak bisa mengelingkan antara pekerjaan satu dan pekerjaan yang berikutnya. Yang ketiga, nah di sini manajemen proyek. Kita lihat manajemen proyek adalah cara mengelola, mengatur, melaksanakan, mengawasi proyek dengan seni tertentu. Penerapan yang tidak saklit, eksak, tetapi menyeluruh dari berbagai aspek dan melalui tahapan yang diantaranya adalah tahapan perencanaan. Proyek itu perlu perencanaan, proyek itu perlu pengorganisasian, diorganisasikan. Proyek itu butuh pelaksanaan, actuating ya, dan proyek itu butuh pengendalian. Nah, ini tidak bisa di software Excel. Ini harus pakai software khusus untuk planning, untuk organizing, untuk pelaksanaan, dan untuk pengendalian. Nah, sampai saat ini perencanaan dan pengendalian tersebut kita untuk secara umum rata-rata perusahaan di luar negeri atau perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek besar, rata-rata mereka menggunakan software Primavera. Apalagi software-software pekerjaan-pekerjaan dari Amerika ya, itu mereka menggunakan Primavera. Karena seperti tadi perlu perencanaan, perlu pengorganisasian, perlu pelaksanaan, dan perlu pengendalian. Oke, di Primavera sendiri, kenapa harus kita pakai software Primavera? Nah, Primavera ada disebut dengan enterprise data. Enterprise data ini adalah data dalam suatu perusahaan organisasi yang bersifat umum, dapat digunakan untuk semua proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, antara lain EPS, OBS, project struktur, project cost, resource struktur, resource cost account struktur, admin kategori dan preference, kalender dan report. Jadi di Primavera ada enterprise data, ada database. Database ini adalah database yang mencakup seluruh pekerjaan kita di dalam satu perusahaan. Jadi kenapa harus Primavera? Karena Primavera mempunyai bank data. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita, seumpamanya tahun ini ada 5 pekerjaan atau 10 pekerjaan, itu semuanya punya database-nya. Jadi kita bisa buka, kita bisa kontrol, kita bisa organisasikan semua pekerjaan kita. Contoh di pekerjaan A, orang kurang, kita bisa lihat di pekerjaan B, datangkan orang dari pekerjaan B. Atau pekerjaan A, material ini delay, belum dikerjakan tetapi sudah ada di lapangan, maka kita bisa switch ini pekerjaan A, material pekerjaan A di switch ke material pekerjaan B, karena kita mempunyai bank data dari semua proyek-proyek tersebut. Juga yang berikut bahwa di Primavera sendiri itu ada namanya elemen data. Elemen data itu adalah elemen data yaitu bersifat spesifik. Jadi data itu adalah data dalam suatu proyek itu. Tadi ada enterprise data bersifat umum semua proyek. Nah, ini satuan proyek, satu lembar satuan proyek. Jadi elemen data itu ada activity, WBS, activity cost, start, finish, itu ada di satu project. Jadi Primavera sudah membagi antara elemen data dan enterprise data. Jadi kita punya bank data secara global dan kita punya juga data secara spesifik. Yang berikut ini adalah langkah-langkah dari step Primavera. Pertama, pengaturan, setup awal, kita harus menyetap awal. Kedua, membuat struktur perusahaan, divisi-divisi perusahaan ya yang menangani divisi. Terus divisi ini buat struktur divisi
proyek-proyek dalam divisinya. Ini buat strukturnya, ini buat struktur proyeknya. Sudah itu kita buat cost, accounting cost, project kode, kalender, resource code. Ini berkaitan dengan pembayaran, kode-kode pembayaran. Yang berikut kita masuk ke new project. Sudah itu kita buat WBS, yaitu struktur item pekerjaan, hierarki pekerjaan. Sudah itu kita bisa bikin laporan. Nah, kalau proyek itu berjalan, kita kasih masuk resource-nya, sumber daya proyek, kita kasih masuk cost-nya, kita analisis, project analisisnya, critical, jalur kritisnya. Sudah itu kita bikin laporan proyek. Sudah itu kita bikin baseline-nya, dari project analisis kita buat baseline-nya. Dari baseline-nya kita update progress. Dari update progress kita ke report progress, laporan progress. Jadi ini semua bisa kita kerjakan secara struktur dengan menggunakan aplikasi Primavera. Oke, nah saya akan tunjukkan aplikasinya. Ini adalah bank datanya yang tadi kita sebut dengan enterprise data. Ya, ini tadi kita sebut dengan enterprise data. Ini ya, enterprise data itu seperti ini bentuknya. Ini enterprise datanya. Jadi semua proyek bisa kita lihat dan bisa kita kelola di dalam enterprise data. Sudah itu selesai enterprise data, ada project data. Nah, project datanya seperti ini. Nah, contoh enterprise data ini ada bidang bangunan gedung, bidang perumahan, bidang sipil, bidang air. Nah, coba saya buka yang project data pembangunan sekolah. Nah, ini ada project data kita. Nah, di Primavera ini kita bisa membuat struktur data ya. Bahkan kita bisa seperti tadi kita bahas di MS Project di sini, bahwa proyek itu unik, proyek memiliki sumber daya organisasi, kita bisa kendalikan ya proyek tersebut dengan baik dan tentunya akan lebih efektif dan membawa keuntungan bagi perusahaan. Primavera sangat-sangat dibutuhkan bagi kontraktor atau bagi konsultan dalam manajemen kantor, dalam manajemen suatu pekerjaan. Oke, demikian video pendek ini tentang pentingnya Primavera. Primavera sangat perlu jika teman-teman baru mau memulai satu perusahaan. Teman-teman wajib menggunakan Primavera karena kita bisa mengupdate 1 tahun pekerjaan kita. Hasil dari 1 tahun itu juga akan bisa terlihat ya. Contoh di sini di project ini ada 71 activity ya. Jadi ada 71 jenis kegiatan, 71 aktivitas. Nah, jadi semakin banyak proyek kita, semakin total aktivitinya semakin banyak dan kita bisa kendalikan aktivitinya. Ini sangat bagus sekali karena mempunyai bank data. Oke, sekian dulu tentang pendahuluan tentang Primavera, bagaimana pentingnya Primavera. Teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat boleh subscribe, like dan subscribe sehingga tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya tentang Primavera. Oke, terima kasih, sampai jumpa.